secara umum didefinisikan sebagai volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang melintang per satuan waktu. Pengukuran debit diperlukan di berbagai bidang di teknik pertanian, seperti untuk pengukuran debit saluran irigasi, pengukuran debit sungai pada hidrologi, pengukuran debit udara pengering pada teknik pasca panen, pengukuran debit bahan bakar untuk mesin pertanian, dan lain-lain. Pada bidang irigasi, fluida yang diukur adalah air irigasi yang mengalir melalui saluran atau pipa, sehingga debit didefinisikan sebagai volume air yang mengalir melalui suatu penampang per satuan waktu. Air irigasi dapat mengalir melalui saluran terbuka atau pipa. Namun kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengukur debit di saluran terbuka. Ada dua metode yang umum digunakan pada pengukuran debit di saluran terbuka, yaitu metode velocity area dan metode aliran kritis. Kita akan membahas satu persatu kedua metode ini, bagaimana konsepnya, dan alat yang digunakan pada masing-masing metode di lapangan. Metode velocity area didasarkan pada definisi debit itu sendiri, yaitu volume dibagi waktu. Jika volume dipisahkan menjadi luas kali jarak, maka kita akan melihat bahwa debit adalah luas penampang kali kecepatan. Jadi pada pengukuran debit dengan metode velocity area, kita akan mengukur luas penampang dan kecepatan. Ada dua alat yang biasa digunakan untuk mengukur kecepatan air di saluran irigasi, yaitu pelampung dan current meter. Prinsip pengukuran kecepatan dengan pelampung adalah panjang lintasan dibagi dengan waktu untuk menempuh lintasan tersebut. Syarat lintasan yang digunakan adalah ruas saluran yang lurus, tidak berubah bentuk penampang, tidak ada bangunan, dan tidak terganggu oleh sampah maupun tanaman. Penampung dilepaskan dan diukur waktu untuk menempuh lintasan yang telah diketahui panjangnya. Ada dua jenis pelampung yang sering digunakan, yaitu pelampung bola dan pelampung tangkai. Ketelitian pelampung tangkai ini lebih besar daripada pelampung bola. Prinsip kerja current meter adalah menghitung putaran propeller atau kap yang disebabkan oleh aliran air. Putaran propeller atau kap ini merupakan kecepatan radial yang selanjutnya dikonversi menjadi kecepatan air atau kecepatan linier. Pada penampang saluran, dilakukan satu atau beberapa pengukuran yang jumlah dan posisinya tergantung pada dimensi penampang saluran. Baik pelampung maupun current meter sebagai pengukur kecepatan harus disertai dengan pengukuran luas penampang. Pada saluran dengan bentuk penampang tertentu, luas penampang bisa diukur dan dihitung sesuai dimensinya. Misalnya, saluran tegak dengan lebar B dan kedalaman H, maka luas penampang adalah B kali H. Pada saluran trapesium dengan lebar dasar saluran B, kedalaman air H, dan kemiringan tanggul 1:M, maka luas penampang adalah B ditambah MH dikalikan H. Jika bentuk penampang saluran tidak beraturan, maka sepanjang lebar permukaan air dibagi menjadi beberapa ruas dengan jarak tertentu. Dan masing-masing ruas diukur kedalaman salurannya mulai dari H1, H2, dan seterusnya sampai Hn. Sehingga luas penampang saluran adalah B dikalikan dengan rata H. Metode kedua pengukuran debit adalah metode aliran kritis yang sangat umum digunakan di saluran irigasi. Metode aliran kritis diturunkan dari hubungan debit, tinggi muka air, dan energi spesifik suatu aliran. Seperti yang kita lihat pada flume ini, sepanjang flume ini debitnya sama, namun ada bagian yang dalam dengan kecepatan rendah dan ada bagian yang dangkal dengan kecepatan tinggi. Jadi, kita tidak bisa langsung menghitung debit hanya dengan mengukur kedalaman air di saluran. Agar debit dapat diukur hanya dengan mengukur kedalaman air saja, maka pada bagian-bagian tertentu di saluran irigasi, aliran dibuat untuk menjadi aliran kritis, yaitu dengan cara melewatkan aliran di bangunan tertentu yang disebut bangunan ukur.
Ada banyak cara untuk membuat aliran kritis yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ambang lebar, ambang tajam, flum, dan orifice. Pada ambang lebar, aliran diberi ambang yang mempunyai lebar tertentu. Pada ambang tajam, aliran diberi ambang yang terbuat dari plat tipis. Plat tipis dapat berbentuk segitiga atau trapesium. Aliran kritis dapat juga dibentuk dengan penyempitan dinding saluran yang disebut flum. Ada banyak jenis flum seperti long throat, cut throat, parsal flum, dan sebagainya. Masing-masing mempunyai karakteristik dimensi yang berbeda, namun intinya menyempitkan saluran. Kelompok bangunan ukur terakhir adalah orifice, yaitu melewatkan aliran pada lubang di penampang saluran. Setiap jenis bangunan ukur mempunyai karakteristik hidrolik tertentu, sehingga pemilihan tipe bangunan ukur disesuaikan antara kondisi alamiah dengan karakteristik hidrolik yang diperlukan. Persamaan hubungan Y dengan Q diturunkan dari persamaan energi spesifik. Bangunan ukur dibuat untuk memudahkan operasi irigasi. Seorang petugas hanya perlu melihat ke papan duga atau pelskal dan mencocokkan pembacaan pelskal pada tabel debit. Demikian konsep dari dua metode utama pengukuran debit di lapangan. Untuk memperoleh prosedur yang lebih jelas tentang pengukuran debit dan memperoleh keterampilan bagaimana mengukur debit di lapangan, diperlukan praktikum pengukuran debit. Selamat belajar!